A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak banyak kejadian-kejadian saat ini. Banyak rakyat Indonesia mengalami ketidakpercayaan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada. Tak ini harapan DPR RI, dalam hal ini Komisi 3, dan lain daripada itu pemerintah, juga lembaga-lembaga yudikatif atau yang menangani masalah hukum bisa melakukan penyesuaian memandang keadaan ini. Jadi banyak kejadian-kejadian yang diselesaikan yang seolah-olah mengecewakan rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kami berkirim surat kepada Komisi 3, sekalipun pokok bahasan kita adalah masalah pertanahan, namun kita juga berkirim surat kepada Komisi 3 yang menangani masalah hukum. Tak lain daripada itu, ini putusan pengadilan negeri ini tiba-tiba hilang. Padahal putusan pengadilan negeri yang lengkap inilah yang bisa menjadi mengungkap secara jelas adanya kolusi mafia tanah saling gugat di Dagolos melawan Mueller. Jadi bukan gugatan murni tapi kolusi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kami keluarga TNI Polri, alhamdulillah. Jadi sebenarnya 2012 pun kita hampir-hampir dikriminalisasi oleh jaringan mafia tanah ini, yang notabene para pihak dengan tergugat, oknum tergugat. Kita udah dilaporkan ke polisi. Tapi alhamdulillah keluarga kami beberapa itu jumlahnya hampir belasan itu pati dan pamen. Jadi dari situ mereka mundur. Dan tanggal 30 April sendiri pun kita hampir-hampir dikeroyok. Lain daripada itu, penandatangan petisi Uci Kusvida itu udah dikeroyok di Dagolos tanggal 31 Mei 2023 dengan uang damai 10 juta hingga 20 juta. Terkait dengan hal itu juga, ini masalah yudikatif, masalah hukum. Ini mohon pemerintah sekali lagi melakukan penyesuaian terhadap keadaan fenomena-fenomena yang ada. Jadi banyak orang-orang lemah itu dikalahkan. Jadi yang diduga kuat penjahat-penjahat itu malahan itu berani masuk ke ranah hukum, malahan berani menantang. Ini negara hukum, ini negara hukum. Dari situ pemerintah harap-harapan melihat fenomena ini. Jadi yang diduga kuat penjahat-penjahat itu malah berani sekarang. Dengan kasus Dagolos ini juga suatu masalah yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Jadi menurut dugaan kami ini kolusi mafia tanah saling gugat. Tapi diviralkan seolah-olah gugatan Mueller murni, padahal ya kedua belah pihak itu ada oknum-oknumnya yang membuat rekayasa saling gugat. Beda halnya dengan kasus Tangerang, yang mana
udah beres di tingkat pertama sudah. Sedangkan kalau di sini komplek ini udah dikondisikan sejak lama. Jadi dengan menyalahgunakan surat BPN tahun 1983. Untuk itu kami mohon Panglima tertinggi Republik Indonesia Bapak Prabowo, yang udah beberapa kali kami kirimin surat, Ketua DPR, Ketua Komisi 3 bagian hukum, Ketua Komisi 2 bagian pertanahan, dan juga Komisi 11 masalah HAM. Ini mohon dukungan untuk mengungkap fakta yang ada. Kami memohon itu kebijaksanaan. Dan juga kami sudah berkirim surat kepada Ombudsman dan HAM. Sekali lagi, banyak yang diduga penjahat-penjahat itu malah berani masuk ke ranah hukum, itu malah berani. Nah, ini fenomena ini harapan bagi Ketua Komisi 3 itu diperhatikan itu. Jadi ada fenomena penjahat itu malah berani masuk ke ranah hukum. Jadi hukum kadang itu ada fenomena hukum itu udah dijadiin permainan oleh yang diduga para penjahat-penjahat itu. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada? Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambah dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari
Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini, Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini, Bu. Jadi itu kejanggalannya.